Amin. Hari ini saya ingin mengajak setiap kita yang menyaksikan live streaming di rumah, dimanapun berada. Saya mengajak kita bersama-sama melihat Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di layar televisi, layar handphone saudara, ketika tadi saya bacakan, saudara melihat saya memberi warna kuning dalam kalimat Henokh hidup bergaul dengan Allah diulangi 2 kali. Di dalam ayat 22 dan 24 muncul kalimat tersebut. Nah saudara, bagaimana dengan kondisi dunia sekarang yang kita hidup? Kita hidup dalam satu kondisi yang seperti gambar ini. Saudara bisa saksikan gambar ini. Nah, meja, satu orang duduk, di depannya disilang, di sampingnya disilang. Artinya ada social distancing, ada physical distancing yang ini disebut new normal. Saya mencari gambar di dalam bahasa new normal, bagaimana kondisi kantor, restoran, bagaimana kondisi yang sebenarnya. Saudara lihat gambar yang kedua, seperti ini kondisinya. Saudara, bagi saya ini bukan new normal. Ini justru nggak normal. Yang normal biasanya kita jalani tidak seperti yang kita lihat. Yang saudara lihat dan saya tampilkan di layar saudara, ini dikatakan new normal. Saudara, tahukah kita bahwa sebenarnya itu bukan new normal. Itu dimensi yang baru. Satu keadaan yang dimana ada perubahan mengenai tempat. Soal lihat sekarang di mall hanya boleh diisi 50% ya protokol kesehatannya. Lalu bagaimana diatur untuk masalah jumlah orang di restoran. Ketika berdiri bagaimana jarak. Bagaimana kapasitas satu tempat ketika diisi tempat ibadah. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya melihat arti dimensi di dalam kamus, dimensi itu panjang, luas, dalam, atau tinggi. Bahasa yang sama dengan itu adalah proporsinya. Ya, luas, ukuran, panjang, lebar, dalam, volume, kapasitas, ukuran. So, bukankah hari-hari ini kita mengalami perubahan itu? Kapasitas pesawat terbang itu tidak boleh full. Itu dimensi yang berubah sebenarnya. Saudara, ukuran satu tempat parkir mobil pun nggak boleh penuh. Nah saudara, kesan Tuhan, saya mengingat bahwa ini bukan new normal. Ini justru satu dimensi yang berubah. Nah kalau kita melihat bahwa dunia di masa Henokh hidup, saudara, mengejutkan saya bahwa seperti saya katakan bukan new normal, justru nggak normal. So dunia di masa Henokh hidup itu dunia tidak normal. Padahal itu baru generasi ke-7 dari Adam. Saudara bayangkan, di Yudas, ya saya bacakan Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 15. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista
yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Saudara, Henokh hidup dalam satu dunia yang tidak normal, di mana dunia itu adalah sebuah dunia yang dalam permulaan yang baru. Dari Adam sampai Henokh itu baru keturunan ketujuh. Saudara, di bagian awal kita baca Kejadian pasal 5, Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Lalu saya tampilkan gambar-gambar yang saudara lihat yang dikatakan new normal. Saya katakan itu justru nggak normal. Di Jakarta satu gedung yang mahal hanya bisa isinya beberapa orang. Jarak bangkunya. Saudara, normalnya Tuhan ciptakan kita bernafas dengan baik harus pakai masker kemana-mana. Udah nggak normal, karena keadaan nggak normal. Kita cuci tangan, cuci aja. Biar bersih, udah. Harus pakai sabun, nggak pakai sabun nggak bisa, karena ada virus. Nggak normal keadaan. Dan bagi saya, justru itu sebutannya yang tepat adalah dimensi yang baru. Saudara, maka saya jadi teringat ketika membaca firman Tuhan ini. Roh Tuhan membimbing menuju kepada bagian kehidupan Henokh. So saya melihat dunia yang baru dicipta Tuhan dirusak oleh dosa, dan dunia itu langsung tidak normal. Mengapa saya katakan tidak normal? Kalau saudara pelajari, saya tidak bisa memasukkan setiap ayat karena waktu, tapi saudara kalau pelajari Yudas pasal 1 ayat 1 sampai 13, itu dunia yang dimana Henokh hidup di dalamnya. Itu dunia yang kacau luar biasa. Bahkan keadaan hidup di zaman Henokh dipakai oleh penulis Alkitab yang bernama Yudas. Menuliskan dan menegur jemaat Tuhan yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Yudas menulis itu memakai konteks dan memakai gambaran kehidupan di zaman Henokh. Dan menyatakannya di surat tersebut, surat Yudas, bahwa betapa melencengnya iman anak Tuhan di masa itu. Lalu Yudas mengutip dan memakai konteks kehidupan di masa Henokh dan berkata, Henokh bernubuat, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang, menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Saudara, saya mempelajari latar belakang kehidupan di zaman Henokh diungkapkan di ayat 16 di pasal 1 Yudas. Mengejutkan sekali. Mereka hidup dalam kesombongan, hidup menista nama Tuhan. Mereka hidup dalam perbuatan fasik, hidup seolah-olah nggak ada Tuhan, hidup menganggap pencapaian mereka sudah luar biasa, hidup dalam pesta pora, dalam kehidupan yang tidak ingat Tuhan sama sekali. Saudara, Henokh hidup di dunia yang tidak normal. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saudara tahu, di ayat yang kita baca, Tuhan membawa Henokh masuk dimensi yang baru, melampaui waktu, melampaui ruang. Saudara, Henokh diangkat oleh Tuhan. Henokh tiba-tiba, saudara, dia tidak mengalami kematian. Saya lihat betapa luar biasanya. Ibrani pasal 11 ayat 5 diungkapkan tentang pandangan Tuhan terhadap Henokh. Saudara, saya bacakan untuk saudara, Ibrani pasal 11 ayat 5. Ada muncul di layar saudara. Saudara, saya sebut ini sebagai bergaul dengan Tuhan. Itu disebut berkenan kepada Tuhan. So, kalau kita menemukan Henokh diangkat oleh Tuhan, karena Ibrani pasal 11 ayat 5 berkata demikian. Karena iman, Henokh terangkat supaya Henokh tidak mengalami kematian. Oke, berhenti di sini dulu. Saya tidak mau bacakan selesai. Perhatikan, ini suatu berita yang luar biasa. Supaya Henokh tidak mengalami kematian. So, Henokh keturunan ketujuh Adam, dan Adam di Taman Eden ketika berdosa, Tuhan katakan bahwa Tuhan mengutuk tanah, akan keluar semak duri, dan Adam harus bekerja dengan susah payah. Tuhan mengutuk ular, dan ingat, Tuhan berkata, kalau engkau makan buah itu, engkau pasti mati.
So, upah dosa adalah maut. Tapi lihat, Henok tidak mengalami maut. Supaya Henok tidak mengalami kematian, Henok diangkat. Ini melewati dimensi waktu. Ini melampaui dimensi tempat. Henok dipindahkan dari bumi menuju tempat kekal yang Tuhan sediakan. Henok yang karena umur berjalan harus mati, dibawa Tuhan melewati satu dimensi yang lain. Saudara, kita lanjut baca, perhatikan Ibrani 11 ayat 5 tadi. Karena Allah telah mengangkat dia, ia tidak ditemukan. Sebab sebelum Henok terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Haleluya. Perhatikan. Saudara, kata berkenan kepada Allah ini diberikan kepada seseorang yang hidupnya bergaul dengan Allah. Artinya kalau orang bergaul dengan Allah, itu orang yang berkenan kepada Allah. So tahu warisan apa yang diturunkan oleh Henok dengan hidupnya bergaul dengan Allah? Saudara, harusnya orang bergaul dengan Allah. Orang yang pertama kita tahu, Adam, Hawa. Mereka bisa mendengar suara langkah kaki Allah di Taman Eden. Tapi Tuhan tidak menyebut Adam dan Hawa bergaul dengan Allah. Enggak. Kenapa? Karena Adam dan Hawa memutuskan bergaul dengan Allah. Mereka melawan Tuhan, mereka berdosa. Mereka memutuskan hubungan, relasi itu. Mereka tidak mau bergaul dengan Allah. Justru Henok disebut bergaul dengan Allah. Saudara kasihan Tuhan, kenapa? Bukan Hawa. Karena Hawa dan Adam berdosa. Nah, saudara lihat. Karena kehidupan yang berkenan kepada Allah, Henok menurunkan sebuah legacy. Legacy apa? Saudara lihat ya, orang hidup bergaul dengan Allah, dia itu intim dengan Tuhan. Ya. Seorang yang intim dengan Tuhan, dia pasti punya mesbah di hadapan Tuhan. Orang yang punya mesbah di hadapan Tuhan, kemanapun dia pergi, dia dinaungi hadirat Tuhan. Saudara, legacy ini bisa ditemukan di mana? Legacy Henok ini. Warisan Henok ini turun ke siapa? Saudara tahu, turun dalam kehidupan Nuh. So, firman Tuhan dalam Kejadian pasal 6 dikatakan, Tuhan menemukan seorang yang tidak bercacat celah dari seluruh orang di muka bumi. Dan itu Nuh. Dan di situ diulangi satu kalimat yang sama seperti diterima oleh Henok. Di pasal 5, Kejadian pasal 6 dikatakan Henok bergaul dengan Tuhan. Pasal 6, Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Siapa Nuh? Nuh keturunan Henok. Lihat ya. Orang yang hidupnya memutuskan bergaul dengan Tuhan, dia menurunkan kutuk bagi keturunannya. Tapi puji Tuhan, Henok yang keturunan Adam dan Hawa tidak mengikuti langkah Adam dan Hawa. Saudara, dia memutuskan untuk hidup bergaul dengan Allah. Seorang tuamu bisa menyembah berhala. Bisa ada orang yang mengikuti penyembahan dalam iman yang lama. Tapi kalau engkau memilih untuk hidup mengikuti jalan Tuhan, maka kutuk itu tidak turun atas hidupmu. Nah, Henok memutuskan untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Dan orang yang hidup bergaul dengan Tuhan mewariskan berkat bagi anak cucu. Saya ulangi. Orang yang hidupnya memutuskan bergaul dengan Tuhan, tidak bergaul dengan Tuhan, memutuskan hubungan dengan Tuhan, itu menurunkan kutuk bagi anak cucu. Tapi orang yang hidup bergaul dengan Tuhan menurunkan berkat bagi anak cucu. Tahu apa yang diturunkan Henok? Disebut di Kejadian pasal 6 bahwa Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Ketika Tuhan akan menghancurkan dunia, sama saudara. Ketika Tuhan melihat di masa Henok, soalnya di masa Henok kalau dilihat orang udah hidup gak benar, semua gak benar. Tapi Tuhan begitu panjang sabar, Tuhan baru menghukum dunia di zaman Nuh, di masa Nuh. Ini menunjukkan Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang penuh kasih. Nah, maka di masa Nuh, Tuhan memutuskan untuk memusnahkan semua umat manusia. Siapa yang berkenan? Nuh.
Satu keluarga dipakai. Saya lihat orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, dia membawa dampak bagi keluarganya. Saudaraku yang terkasihan Tuhan, saya sangat terpukau dengan intervensi ilahi yang luar biasa. Di dalam kehidupan Henokh, Tuhan angkat dia tidak melalui kematian. Di dalam kehidupan Nuh yang hidup bergaul dengan Tuhan, Nuh tidak mengalami kematian dengan yang lainnya. Dengan orang-orang fasik yang lainnya, satu keluarga diselamatkan. Nah, hari ini saya mengajak saudara melihat bagaimana Tuhan membuka dimensi yang baru. Saudara, apa arti Tuhan membuka dimensi yang baru? Ketika Tuhan berintervensi dalam dimensi waktu, dimensi ruang, dimensi bahasa, dimensi bangsa. Ini yang Tuhan taruhkan di hati saya, ingin saya sampaikan kepada kita. Mari perhatikan dimensi waktu ketika Tuhan intervensi di dalamnya. Saya melihat bahwa ketika Tuhan berintervensi dalam dimensi waktu, saudara, apa yang terjadi? Tuhan ingin nama Tuhan dikenal. Tuhan ingin di mana orang sungguh-sungguh menghormati Tuhan, setia sama Tuhan. Saudara, kalau kita melihat saat ini, saudara, yang terjadi di dunia, keadaan sekarang, waktu nggak jadi masalah. Wah, kalau soal waktu, dulu masalah di waktu untuk meeting. Sekarang nggak masalah. Di Indonesia pagi, buka Zoom, meeting dengan yang di Amerika. Di Indonesia jam 8, di Amerika pagi. Jam 8 malam Indonesia, sana pagi. Meeting dengan orang Amerika. Saudara, dengan kejadian sekarang ini di dunia, so kita melihat bahwa terjadi di mana waktu itu bukan lagi jadi penghalang. Nah, saudara tahu gak siapa yang berkuasa atas waktu? Tuhan. So kalau lihat di Alkitab, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 5 sampai 6, bagaimana Tuhan membuka dimensi yang baru, berintervensi dalam waktu. So ini terjadi pada Hizkia. Perhatikan. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 5 sampai 6. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara, umur manusia yang disebut di sini itu Raja Hizkia diperpanjang Tuhan 15 tahun. Bukankah berarti Tuhan berintervensi dalam waktu? Bahwa dimensi waktu itu adalah dimensi baru yang diberikan, bahwa engkau akan hidup 15 tahun lagi. Itulah miliknya Tuhan, dan Tuhan sanggup mengubahnya. Maka hari ini saya percaya, kalau kita masuk dalam satu kondisi dunia yang kita nggak kenal waktu, yang tidak dihalangi waktu lagi, terjadi percepatan waktu. Seizin Tuhan ini, di mana terjadi orang bisa Zoom, bisa meeting Google Meet dan lain sebagainya. Dari belahan dunia Amerika, Eropa, Australia, Asia, gak ada batasan waktu. Justru hari-hari ini orang lebih sibuk lagi, bukan? Karena waktu. Saudara, ini dimensi baru yang Tuhan bukakan. Tapi tahu gak apa maksudnya ketika Tuhan buka ini? Ketika Tuhan membuka dimensi yang baru, berintervensi dalam waktu, Tuhan mau nama Tuhan dikenal di muka bumi. Tuhan mau dihormati, ditinggikan. Manusia ciptanya sungguh-sungguh kembali sama Tuhan. Hidup kembali mempertuhan dia. Hati-hati. Ketika dimensi yang baru dibuka soal waktu ini, kalau nggak hati-hati, saudara akan kehilangan hidup bergaul dengan Tuhan.
Karena saat ini orang walaupun di rumah nggak bisa kemana-mana, justru tambah sibuk. Dan kalau tambah sibuk akan lupa sama Tuhan nih. Tambah sibuk nggak ada waktu cari Tuhan. Tambah sibuk nggak ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Saudara, COVID-19 diizinkan terjadi, dan apa yang terjadi ini nggak usah cari tahu dari mana, ini bingung. Yang penting respon. Dan ketika saya renungkan, saya berdoa, Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan? Justru saudara, saya merenung mulai dibawa untuk melihat bahwa dimensi yang baru Tuhan sedang kerjakan. Dan Tuhan intervensi dalam dimensi waktu. Yang kedua, ingat ya, dimensi waktu Tuhan intervensi untuk kita penginjilan. Untuk kita berkarya bagi Tuhan. Penginjilan, jangkau jiwa-jiwa. Saudara, dimensi yang baru diberi supaya kita dimensi waktu ini boleh memberitakan Injil Tuhan. Menuai jiwa. Sekarang, dimensi yang kedua. Dimensi ruang. Saudara, saya menemukan Tuhan berintervensi di dimensi ruang. Ketika di Alkitab terjadi di mana Tuhan membuka sebuah dimensi yang baru yang Tuhan intervensi di dalamnya. Dimensi ruang. Tercatat di Kisah Rasul pasal 8, 39-40. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Sida-sida itu, ya, meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Dan saudara tahu, kalimat dicatat di sini, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya. Saudara, dari hadapan sida-sida, di depan sida-sida, tiba-tiba Filipus berpindah ruang. Dan ada di mana? Di Asdod. Tuhan berintervensi dalam dimensi ruang. Dan ini dimensi baru dalam pelayanan Filipus. Tapi apa maksudnya? Kalau Tuhan berintervensi terhadap ruang, apa maksudnya? Itu yang perlu kita tahu. Saudara, di sini dicatat Petrus berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Saudara, dimensi ruang diintervensi Tuhan untuk penginjilan. Hari ini, perhatikan dengan kejadian di dunia ini. Bukankah ruang itu tidak jadi masalah? Saudara, ada teman berkata kepada saya begini. Saya tahu teman ini. Dia bulan ini di Eropa, 2 minggu lagi ada di Iren, Papua, sebentar lagi dia ada di mana. Dan saudara, saya mendapat satu kalimat. Waduh, saya pagi di Papua. Siang di Taiwan. Malam di Amerika. Maksudnya apa? Saudara, dia Zoom meeting itu waktu ke waktu itu dengan dari bangsa ini Asia dengan Amerika, dengan bangsa Eropa, dengan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini terjadi di mana dunia yang Tuhan pegang dengan kuasanya ini sedang terjadi intervensi ruang. Saudara, Tuhan membuka sebuah dimensi yang baru di mana intervensi di dalam dimensi ruang ini, Tuhan mau supaya kita seperti Filipus beritakan Injil. Saudara, batasan ruang tidak ada lagi. Saudara, waktu dulu untuk pergi ke Papua butuh 5 jam. Pergi ke Eropa butuh waktu yang panjang. Pergi Amerika butuh waktu panjang. Sekarang buka Zoom, bicara, beritakan Injil. Itu terjadi. Karena itu, mari tuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Pakai momen ini
Di mana Tuhan sudah membukakan dimensi yang baru ini dan dia intervensi dalam ruang untuk beritakan Injil. Yang ketiga, apa yang terjadi? Saudara, Tuhan berintervensi di dalam dimensi bahasa. Tuhan membuat sebuah dimensi yang baru dalam hal bahasa. Saudara tahu, ketika Kisah Rasul pasal 2 mencatat bahwa murid-murid ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, mereka masing-masing mendengar para murid berkata-kata dengan bahasa mereka. Orang-orang waktu itu berasal dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya. Saudara, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta, orang Arab. Saudara, mereka mendengar murid-murid berkata dalam bahasa mereka sendiri. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan berintervensi di dalam dimensi bahasa? Ketika Tuhan memberikan dimensi yang baru kepada para murid, apa yang terjadi? Dicatat di situ, perhatikan baik-baik ketika Tuhan melakukan itu. Perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, hari-hari ini Tuhan berkarya begitu luar biasa. Dan kita melihat ketika Tuhan berintervensi dalam dimensi bahasa. Itu untuk penginjilan. Itu untuk memberitakan Injil. Dan yang terakhir, apa yang terjadi? Dimensi yang Tuhan buka. Dimensi yang baru yang Tuhan buka. Saya renung di hadapan Tuhan. Saya dapatkan, saudara, Kisah Rasul pasal 11 ayat 18. Saya diingatkan bagaimana saya dapat ketika seorang hamba Tuhan dalam Zoom meeting berkata, Tuhan sedang berkarya demikian rupa. Dalam kejadian ini, Kisah Rasul 11. Saudara, perkataan itu tidak bisa saya lupakan sepanjang malam. So, saya bacakan Kisah Rasul pasal 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengkaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. So, ini kejadian apa? Kejadian di mana Petrus mempertanggungjawabkan pertobatan Kornelius yang bukan orang Yahudi. Saudara, ketika Tuhan mengintervensi di dalam dimensi bangsa ini, so Petrus waktu itu sedang berdoa, bersekutu bergaul dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, apa yang aku bilang halal tidak boleh bilang haram. Tuhan kasih penglihatan. Dan ketika Petrus akhirnya mengerti penglihatan itu, dia berangkat ke rumah Kornelius dan terjadilah penginjilan yang dahsyat. Kornelius bertobat, murid-murid di Yerusalem goncang. Dan mereka bertanya, Petrus, kamu masuk ke rumah orang non-Yahudi? Dan Petrus berkata, waktu saya datang, saya beritakan Injil, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka bertobat. Lalu apa yang harus saya lakukan? Allah pun mengasihi mereka. Dan kesimpulan akhirnya diambil. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari hari ini lihat, ketika Tuhan membuka dimensi yang baru, dimensi ruang, terjadilah di mana yang Tuhan buka itu adalah untuk penginjilan, pertobatan. Kalau hari ini saudara berkata, saya malu, saya gak bisa ceritakan Injil ke orang lain. Saudara, lihat apa yang terjadi. Saudara bisa pakai media sosial. Instagram, Facebook, anak muda lebih banyak pakai Instagram, TikTok. Saudara, TikTok begitu mendunia. Ya, daripada saudara demam TikTok, gerak. Saudara bisa pakai TikTok untuk penginjilan. Anak-anak muda sekarang kalau berdiri, tiba-tiba tangannya bisa begini. Goyang-goyang badannya. Goyang-goyang terus. Pakai WhatsApp. Setiap pagi, renungan yang saya dapat, saya bikin gambar. Saya taruh ayat, saya bagikan. Saya taruh di status WhatsApp saya. Saya bagikan di Instagram.
Saudara, saat ini adalah saat yang Tuhan bukakan dimensi yang baru di dalam ruang, di dalam waktu, di dalam bahasa, di dalam bangsa-bangsa. Karena itu, ayo bangkit. Lalu bagaimana kita bisa bangkit? Harus hidup bergaul sama Tuhan. Harus intim sama Tuhan. Saudara harus membangun mesbah di hadapan Tuhan. Harus mengalami hadirat Tuhan. Jangan sampai dimensi ruang, waktu yang Tuhan buka membuat kita sibuk dan lupa bergaul dengan Tuhan. Karena itu, biarlah Tuhan yang sudah meninggalkan surga, memberikan anaknya yang tunggal, turun ke dalam dunia, memberikan nyawanya untuk engkau dan saya. Hari ini, Tuhan yang telah membawa kasih itu menjamah hatimu dan hati saya. Dan kita berkata, terima kasih Tuhan. Di masa seperti ini, Engkau berikan saya kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa. Inilah saatnya kita melayani dan lebih mengasihi Tuhan. Amin.